Hai hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman punya nasi sisa di rumah? Yuk, daripada dibuang, kita manfaatin menjadi topoki dari nasi sisa. Yuk, ikuti cara saya membuatnya. Oke teman-teman, ini dia bahan-bahannya sudah saya tulis ya di layar. Dan ini kemudian nasi sisanya. Nah, ini saya membuat tidak satu resep ya teman-teman. Jadi untuk satu resepnya tadi ya ada di layar paling awal. Oke, di sini saya menggunakan chopper. Kita masukkan nasinya ke dalam chopper dan kita beri air panasnya itu bertahap. Nah, di sini untuk pertama saya masukkan hanya 50 ml dulu ya teman-teman. Kita chopper hingga halus seperti ini. Jadi benar-benar halus gitu ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah dan kita beri garam, aduk-aduk sampai merata. Dan selanjutnya kita beri tepungnya ya teman-teman. Nah, pemberian tepung juga kita bertahap ya, sedikit demi sedikit. Jika kita membuatnya 2 resep atau 3 resep, itu kita bertahap memberi tepungnya ya teman-teman. Kemudian kita aduk rata dan kita beri air panas ya teman-teman, air yang mendidih seperti kita membuat cireng gitu ya, adonan cireng, karena kita menggunakan tapioka. Nah, kita beri sedikit demi sedikit ya teman-teman. Itu airnya sekitar 70 ml sisa dari yang tadi ya teman-teman. Tapi jika ternyata memang keenceran atau kelembekan, bisa teman-teman tambahkan tepungnya ya teman-teman. Oke, ini selanjutnya kita masukkan minyak. Untuk minyaknya itu untuk satu resep itu 2 sendok makan ya teman-teman. Jadi kalau bikinnya banyak itu ya tinggal kita kalikan saja. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai rata. Nah, jika memang kita kesulitan menggunakan sendok, kita ganti menggunakan tangan saja teman-teman. Yang penting tangan kita sudah bersih. Oke, nanti kita uleni sampai memang adonannya itu kalis ya teman-teman, sampai tidak lengket lagi di wadahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, udah kalis ya, dan tidak lagi menempel di wadahnya, tapi adonannya tetap lembut. Oke, ini siap kita cetak ya teman-teman. Nah, kita siapkan meja untuk kita menggulung-gulung adonannya ya. Sebelumnya kita beri dulu tepung tapiokanya di atas meja kerjanya, dan selanjutnya ini adonannya kita tetap adon-adon seperti ini ya, agar hasilnya itu atau tekstur adonannya, tekstur nanti topokinya itu halus teman-teman. Nah, ini topoki KW lah ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya yang aslinya juga menggunakan tepung beras. Kalau ini menggunakan nasi, sama-sama beras ya teman-teman. Cuma kita ingin memanfaatkan nasi agar tidak terbuang, atau untuk membuat menu-menu lain dari nasi. Selain nasi, selain topoki juga bisa kita buat empek-empek, atau kita buat yang kriuk seperti kerupuk-kerupuk gitu ya teman-teman. Oke, ini langsung kita gulung-gulung, dan bentuknya atau ukurannya itu sesuai selera teman-teman semuanya. Nah, di sini saya pakai ukuran yang segini ya teman-teman, ukuran normal topoki gitu ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Bagus ya, meskipun ini mungkin tidak sama dengan yang aslinya ya, tapi menurut saya ini udah enak banget. Karena saya pernah makan yang beli online gitu ya teman-teman, saya rasa itu mungkin kurang cocok ya, lebih keras gitu teman-teman. Tapi kalau bikin sendiri ini sesuai dengan lidah kita. Oke teman-teman, ini dia saya sedang mengerjakan semua topokinya. Kemudian setelah selesai nanti kita akan rebus di air yang mendidih. Oke, ini sudah siap, tinggal kita rebus. Kita siapkan
panci yang berisikan air. Setelah mendidih kita beri minyak goreng dan sedikit garam ya teman-teman jika perlu. Tapi minyak goreng ini penting ya teman-teman agar adonannya itu tidak saling menempel. Oke, selanjutnya kita masukkan topoknya sedikit demi sedikit. Jika dia sudah mengambang itu tandanya sudah matang. Ini saya bikinnya banyak karena memang sisanya itu ada sekitar 5 centong atau 6 centong gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita masak sebagian dan sebagian kita akan frozen kan. Suatu saat kita ingin membuat topokinya, jadi tinggal kita bikin bumbunya ya teman-teman. Oke, ini dia sudah mengambang dan ini sudah bisa kita angkat. Ini kita tiriskan ya teman-teman. Dan jangan lupa kita beri sedikit minyak agar tidak saling menempel. Oke teman-teman, ini dia hasil rebusan topoki kita. Topoki KW ya teman-teman, karena ya mungkin dengan aslinya berbeda. Nah, dia seperti ini, teksturnya kenyal tapi tidak alot teman-teman. Oke teman-teman, bisa dicoba ya di rumah. Semoga ini bisa menginspirasi untuk menambah daftar menu di rumah teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya ini mau saya masak sebagian ya. Ini bawang bombay yang saya tumis, kemudian saya beri bawang merah, bawang putih. Nah, nanti kita beri daun bawang juga ya teman-teman. Ini kita masukkan bawang merah, bawang putih dan bawang bombay, kita tumis hingga harum. Selanjutnya kita beri ini saus ekstra pedas ya teman-teman, karena anak-anak saya itu suka banget yang namanya pedas. Nah, kemudian kita tumis-tumis hingga harum. Karena di sini saya punya stok cabai giling, ini akan saya tambahkan agar rasanya lebih mantul, lebih pedas ya. Oke, kita tumis lagi sampai harum. Oke, selanjutnya ini kita masukkan daun bawangnya ya teman-teman. Sebenarnya untuk daun bawang bisa teman-teman masukkan nanti setelah topokinya masuk, tapi ini saya masukkan bersamaan dengan bumbunya. Kemudian kita aduk-aduk rata, dan jangan lupa kita beri bumbu-bumbunya seperti penyedap rasa, sedikit gula, dan garam, atau teman-teman tergantung selera teman-teman, tes rasa. Oke, ini dia teman-teman topoki yang kita buat, topoki KW ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Semoga menginspirasi. Sekali lagi berharap bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita sudah berada di akhir video dan ini dia hasilnya. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Wassalamualaikum.